Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan chapter terbaru dari Record of Ragnarok, di mana Tamagon mengingatkan lagi pada chapter sebelumnya. Akhirnya pertandingan berikutnya dimulai, di mana memperlihatkan Loki yang akan mewakili pihak dewa, sementara itu Simo Hayha akan mewakili pihak dari manusia. Chapter lalu pun memperlihatkan Simo yang berhasil untuk membantai ratusan cloning dewa yang dibuat oleh Loki dengan hanya menggunakan satu tembakannya saja. Kita pun mendapatkan penjelasan terkait dengan kemampuan overpower dari pelurunya yang ternyata mengorbankan satu organ tubuh dari pemakainya, dan satu peluru tersebut berhasil mengambil satu organ dari Simo. Nah, menariknya pada chapter akhir pun memperlihatkan kemampuan ini juga bisa membunuhnya. Chapter lalu pun ditutup dengan dia kembali membidik targetnya dalam jarak yang sangat amat jauh. Yap, jadi bagaimana kelanjutan dari serial ini? Jangan lupa like dan share-nya nanti jika kalian suka dengan pembahasannya. Record of Ragnarok chapter 102 mendapatkan judul Tempat yang Paling Indah. Nah, secara keseluruhan, chapter ini menceritakan tentang masa lalu dan profil dari penembak jitu yang menjadi wakil dari umat manusia, yakni Simo Hayha. Cerita ini pun diawali pada tanggal 1 Desember 1939. Permainan paling terkenal di dunia yang bertempat di dekat Danau Ladoga. Seorang pria pertama lahir dan legenda abadi telah lahir. Inilah sebuah cerita dari keajaiban Kola. Kita di sini melihat adanya tentara musuh yang menyerbu sebuah hutan di mana tentara ini terlihat benar-benar sangat banyak. Namun menariknya adalah mereka tumbang satu persatu dengan headshot di kepalanya, dan tak lain ini adalah perbuatan dari Simo. Diceritakan bahwa 30 November 1939 tiba-tiba saja Uni Soviet melancarkan invasi sepihak ke Finlandia. Mereka menyerang dari 4 rute dengan pasukan besar yang terdiri dari 1 juta pasukan. Di sisi yang lainnya, pasukan Finlandia kurang dari 30% dari pasukan Uni Soviet yang terdiri dari sekitar 250.000 tentara yang terdiri dari petani, pemburu, dan juga yang lainnya. Panel selanjutnya pun memperlihatkan Finlandia Tenggara, garis pertahanan Sungai Kola. Di sini terdapat warga lokal di sana yang sedang bersembunyi karena adanya invasi dari Uni Soviet. Seseorang pun melihat dari teropongnya bahwa mereka sudah kedatangan tentara Uni Soviet yang mengarahkan 4.000 pasukan brigade ke garis pertahanan Sungai Kola. Sebaliknya, garis pertahanan Finlandia tercatat hanya terdiri dari 2 orang. Nah, para pasukan Finlandia tentu saja pesimis dengan hal ini dengan melawan sebegitu banyaknya orang yang datang, dan mereka kebingungan untuk mempertahankan wilayah mereka sampai akhir. Para penjaga di sini pun berasumsi bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain lagi selain untuk meninggalkan garis pertahanan mereka. Karena tentu, secara logika, mereka benar-benar sangat sulit untuk melawan rombongan 4.000 pasukan brigade tersebut. Sekarang menariknya, pada saat mereka ingin meninggalkan garis pertahanan tersebut, tiba-tiba saja beberapa pasukan dari Uni Soviet terlihat jatuh satu persatu. Semua orang di sana pun tentu bingung melihat kejadian ini, dan ternyata di satu sisi kita pun melihat dalam pertempuran lokal di posisi pertahanan kecil ada seseorang yang mengubah momentum perang tersebut. Dari sini pun terlihat Simo Hayha yang menembak satu persatu kelapa dari tentara tersebut sambil berhitung. Di dunia sedingin minus 40 derajat Celcius, dia mengisi pelurunya, melihat melalui alat bidik, dan menarik pelatuknya. Setiap kali dia menarik pelatuknya, seorang prajurit pun langsung terbunuh, dan tingkat keberhasilan ini adalah 100%. Nah, dari sisi pandang musuh pun terlihat kebingungan. Para tentara musuh ini bingung karena harusnya ada sekitar 500 meter lagi dari markas pertahanan lawan. Namun bisa-bisanya ada beberapa pasukan mereka yang sudah tumbang, dan sangat mustahil bagi seseorang menembak dari jarak yang jauh tersebut. Berjalannya waktu, mereka pun akhirnya menyadari bahwa yang bergerak selama ini adalah White Death yang seperti dirumorkan. Kemudian diceritakan bahwa ketakutan dan kebingungan pasukan tentara Uni Soviet pun menyebar, dan White Death putih ini pun diarahkan ke rekan-rekan mereka satu persatu. Sejarah pun mengatakan bahwa pasukan pertahanan Sungai Kola yang hanya terdiri dari 2 prajurit saja berhasil menghentikan kemajuan musuh lebih dari 4.000 pasukan divisi Soviet. Mukjizat yang dilakukan oleh Simo, sang pembunuh putih. Angkatan Darat Finlandia Kompi 6 Resimen Infanteri 34 dengan jabatan sniper. Yep, kotak narator pun memperkenalkan ini adalah Simo Hayha. Nama panggilannya di sini pun terlihat yakni adalah Simuna.
Panel selanjutnya pun memperlihatkan beberapa tentara dari Finlandia menyambut gembira. Mereka akhirnya bisa menahan dan juga membuat tentara Soviet ini mundur. Mereka akhirnya bisa merayakan Natal dan mereka sama sekali tak menduga kalau bukan karena Simo. Kemungkinan pasti banyak tentara Finlandia yang sekarang sudah tewas. Para tentara di sana pun bercerita bahwa Simo ini berhasil mengenai target pada jarak sejauh itu tanpa skop. Itu adalah hal yang tak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mereka di sini pun bercerita bahwa yang mereka inginkan saat ini adalah untuk cepat bertemu dengan keluarga mereka, menikmati sup ibu mereka dan ingin pulang hidup-hidup. Para tentara ini pun berasumsi bahwa kemenangan mereka sudah terjamin dan dengan adanya Simo di samping mereka sekarang. Simo adalah seorang pahlawan yang secara signifikan meningkatkan mental moral para tentara Finlandia dan dia telah menjadi dewa pelindung bagi semua para warga di sana. Nah, kemudian ada tentara yang bertanya kemana perginya Simo dan ada yang bilang bahwa dia tidur lebih awal karena besok ada hal yang perlu dia lakukan lagi. Nah, ternyata di panel selanjutnya memperlihatkan di dalam tenda, Simo ternyata tidak tidur, melainkan terus berhitung seperti sama dengan apa yang dilakukannya pada saat menembak. Dia terus menghitung korban yang dia tembak hingga berjumlah ratusan korban jiwa. Dengan alasan inilah tidak ada satupun malam yang dimana Simo bisa tidur dengan tenang karena tentu dia sudah banyak untuk membantai orang-orang yang berjumlah ratusan tersebut. Simo yang dengan wajah bersalahnya pun terus meminta maaf karena beberapa tentara Soviet yang telah dia headshot. Untuk menghindari demoralisasi oleh rekan-rekannya, dia pun berusaha mati-matian untuk tetap terlihat tenang di depan dari rekannya ini. Setiap kali dia menarik pelatuknya dan setiap kali pelurunya menembus prajurit musuh, jantungnya pun terasa tertusuk dari dalam dan darah segar mengalir dari lukanya. Kemudian di halaman selanjutnya kita pun melihat timeline yang berbeda dan kali ini adalah perang musim dingin 1 minggu sebelum berakhirnya perang 6 Maret tahun 1940. Tempat yang sama yakni garis depan Sungai Kola. Sekarang tentara Soviet kembali untuk menyerbu garis pertahanan tersebut dan di sini kembali Simo menghadirkan mimpi buruk bagi tentara dan bahkan sekarang jumlah korban yang sudah tertembak oleh Simo mencapai 500-an orang. Tentara Soviet ini tentu benar-benar kesal terhadap pembunuh putih ini. Pelatuk yang ditarik oleh penembak jitu musuh di saat-saat terakhirnya pun mengirimkan peluru yang terbang ke arah yang tak terduga. Itu seharusnya tak mengenai sasarannya, tapi malah berbelok arah karena mengenai sesuatu dan menargetkan kepala dari Simo. Dan dengan inilah akhirnya nasib tragis menimpa si pencabut nyawa tersebut. Rekan-rekannya yang bertugas saat itu tentu sangat panik melihat saus merah keluar dari kepala penembak jitu andalan mereka ini. Di tengah-tengah kekacauan, Simo pun merasa sakit yang luar biasa. Simo pun di sini berkata, "Ini tidaklah cukup. Aku tak berharap untuk dimaafkan atas kejadian ini saja. Tapi meski begitu aku merasa sedikit bisa terselamatkan." Yup, dan pada hari itu perang Simo pun berakhir dan jumlah resmi sniper yang berhasil dibunuhnya adalah 542 tentara. Ini adalah jumlah tertinggi dalam sejarah umat manusia. Sniper terkuat dalam sejarah manusia yang tak tertandingi dalam keahliannya menembak dan juga merupakan pria dengan hati yang paling baik. Flashback selesai dan kita pun sekarang kembali ke arena pertempuran. Simo kali ini bersiap menggunakan senjatanya dengan menargetkan musuhnya. Dia kali ini pun menukarkan hatinya dan menjadikan itu peluru luar biasa. Simo pun bersiap untuk menembak targetnya dalam radius yang jauh di atas pohon dan dia pun juga didekati oleh Valkyrie miliknya. Di sisi yang lainnya, musuhnya yakni Loki pun bisa merasakan bahwa Simo ini sedang membidiknya di suatu tempat. Setelah itu kita pun melihat panel yang luar biasa di mana peluru akhirnya ditembakkan dan ini pun langsung meluncur menuju ke arah dari Dewa Loki berada. Kotak narator bilang bahwa untuk Dewa Indra yang tajam yang mampu mengejar kecepatan peluru, itu bukanlah masalah besar dari Dewa Loki. Loki bilang bahwa dari posisi di mana Simo ini menembak itu akan tak luput dari perhatiannya. Loki kembali mengeluarkan 3 dewa yang sebelumnya pernah dia munculkan. Namun peluru tersebut tak bisa ditahan dan 3 dewa yang baru saja disummon akhirnya hancur begitu saja. Peluru kali ini pun semakin mendekati Loki dan Loki pun bisa merasakan lintasan pelurunya. Yup, kemampuan Loki pun muncul lagi dan dia membuat sebuah barrier di hadapannya untuk menghentikan peluru tersebut. Chapter 102 God of Ragnarok pun ditutup dengan kejadian fatal bagi Loki. Pada panel mengerikan, kita melihat barrier yang dia ciptakan ternyata tak mampu menahan amarah peluru dari Simo. Peluru tersebut berhasil untuk menghujam kepala dari Loki dan Loki pun berlumuran saus merah.
Yap, jadi menurut kalian apa yang akan terjadi dengan Loki yang sudah kehabisan ide untuk menghentikan peluru spesial milik Simo ini? Apakah akan ada kemampuan lain yang tersembunyi dari Loki ini untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Simo? Dan di satu sisi kita juga melihat bagaimana Simo yang terus mengorbankan organ-organ tubuhnya satu persatu. Simo harus melakukan pertarungan super cepat untuk langsung mengalahkan Loki. Jika tidak, maka organ-organ yang ada di tubuhnya sedikit demi sedikit pun akan menghilang dan itu pun akan menyebabkan kematiannya. Tampaknya di chapter depan kita akan melihat masa lalu selanjutnya dari Dewa Loki yang akan diceritakan ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana chapter berikutnya dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut mendengarkan cerita dari Rigod of Ragnarok chapter 102 ini. Sampai jumpa lagi di Rigod of Ragnarok chapter 103.